Ya, ini dari sekolah Pak. Aska dipukulin temennya. Hah? Aska dipukulin temennya? Saya stres. Coba lain. Tuh seneng tuh mukanya tuh. Dari mana muka senang begini? Dari mana cerita? Terakhir kali kamu kesini handphone saya rusak. Om itu siapa om? Lo? Om itu siapa? Om tuh Kodin. Bentar. Oke. Lo kaki nempel sini, anak lu nggak gue bayar. Pak, saya heran sama Bapak. Saya lihat di Instagram Bapak nih ya, @mastercorbusier itu dan Instagramnya Aska. Itu saya lihat Bapak ngajarin anak Bapak tuh malah berantem-beranteman kayak gitu deh Pak. Saya lihat Aska tuh diajarin ini, boxing, Muay Thai, Taekwondo, Brazilian Jiu-Jitsu, sama gulat. Mau dijadiin apa tuh anak Pak? Tukang pukul. Nah itu dia Pak, Bapak tuh nggak khawatir apa nanti kalau misalnya Aska mukulin anak orang gitu Pak? Banyak yang protes ke saya. Aska itu belajar hampir 6 ilmu bela diri. Dan belajarnya luar biasa, gila-gilaan. Dia harus dipukulin, harus tahu, harus kuat dan sebagainya. Dan banyak orang tua yang nanya ke saya, gimana kalau anak bapak nanti mukulin orang atau mukulin temennya di sekolah? Benar nggak? Nah, itulah salahnya. Karena apa? Karena begini, kalau anak saya mukulin orang, mukulin temennya, dan anak saya dipukulin temennya, saya sama-sama dipanggil ke sekolah. Yang satu karena anak saya mukulin, yang satu karena anak saya dipukulin. Kalau saya lagi kerja, telepon bunyi, saya angkat. Ya, ini dari sekolah Pak. Aska dipukulin temennya. Hah? Aska dipukulin temennya? Saya stres. Coba lain. Halo Telepon. Pak, Ya, kami kenapa? dari sekolah. Ya. Aska mukulin temennya Pak. Ya, ntar saya ke sana ya. Oh nggak terlalu khawatir Oh gitu? enggak, yang stres orang tua temennya. Oh gitu ya. Iya, sampai rumah Aska saya marahin. Oh, gitu. Kamu jangan mukulin temen kamu dong. Lain kali nggak boleh begitu ya. Lain kali belajar bela diri itu hanya untuk bela diri dalam keadaan kepepet. Gitu. Tapi kan ketika di teleponnya saya nggak stres. Sama-sama dipanggil ke sekolahnya tuh sama. Stresnya beda. Oh iya bener ya. Iya, itu psikologi perkembangan namanya. Ya, nah kabar terbaru ya yang saya lihat nih, Bapak itu bisa-bisanya ngajarin Aska nyetir. Luar biasa. Itu gak bagus, masih cilik Pak, masih kecil, belum bisa bawa mobil, kenapa udah diajarin? Anda lihat dari mana? Lihat di Instagram Bapak, di Ada Instagramnya buktinya? Aska. Ada nih, ada. Saya kasih lihat nih ya ibu-ibu nih. Nih, tuh, lihat. Itu setir. Ah, itu gaya doang. Enggak, orang maju Pak. Enggak, itu nggak maju, itu membesar. Ada komentarnya juga Pak, yang tentang orang tua yang worry gitu Pak. Ada komentar orang? Nyinyir Pak. Lihat deh nih tuh, dari Tabo berada. Dude, yuk, bahasa Inggris Pak, baca Pak. Dude, you can teach the kid many other things rather than putting other people's life in dangers. Try when he is 16 at least he won't able to drive until 17 anyway. It is irresponsible. Jadi dia mikir saya tuh Dude Herlino ya. Nggak ngerti bahasa Inggris. Dude itu artinya bro, gitu. Namanya saja sudah tabu. Tabo. Anda mengajarkan Anda tuh bisa ngajarin, tunggu saya bahasin tadi. Anda bisa ngajarin anak Anda yang lain ya. Kenapa ngajarin itu? Anda tidak bertanggung jawab. Oke. Mohon maaf sebelumnya. Ya sudah mohon maaf kok. Berarti dia salah. Kan udah mohon maaf. Iya sih, mohon maaf, tapi saya baca ya Iya. Pak, bahasa Indonesia. Mohon maaf sebelumnya. Ya sudah, saya maafkan. Tapi dengerin saya dulu gitu Pak. Ya berarti nggak minta maaf dong. Ya udah, sebelumnya saya paham nih, Pak Dedi. Ya sudah paham, ya sudah lah. Oke, kita skip. Pak Dedi akan sangat bertanggung jawab kepada Aska. Ya sudah, benar. Saya punya saran Pak. Ah,
Janganlah video ini menjadi konsumsi publik, karena di luar sana banyak orang tua atau mungkin anak-anak yang belum bisa bersikap arif dan bertanggung jawab, lantas meniru video ini secara salah kaprah. Kemudian banyak anak di bawah umur berkendaraan tanpa tanggung jawab. Ya dimohonlah Pak Deddy berkenan mempertimbangkan efek tersebut ke publik. Terima kasih banyak. Monggo dijawab Pak. Saya jelaskan ya. Tolong didengarkan. Silakan. Saya enggak sih Pak. Oh, saya jelasin. Gini. Gini. Kan tapi nggak apa-apa saya aja kan itu juga nanti anak kita ya. Anak boleh anak kamu, harta terpisah. Lu urus tuh anak sendirian. Gini ya, gini. Saya jelaskan secara psikologi yang baik. Anak-anak yang menabrak orang di jalanan, itu adalah anak-anak yang mengendarai kendaraan tanpa tanggung jawab. Betul? Ya. Karena mereka dibelikan mobil sebelum mereka bisa nyetir mobil. Yang dilakukan Aska adalah belajar nyetir mobil. Bukan mengendarai mobil, tapi belajar nyetir mobil. Beda loh, belajar nyetir dengan mengendarai nyetir beda. Nah pertanyaannya adalah, kenapa belajar dari usia 10 tahun? Loh, itu pertanyaan yang salah. Anda butuh matematika itu ketika usia Anda sudah 30 tahun. Kenapa belajarnya dari SD? Anda main piano itu, ya, main piano. Anda di mana? Kok Anda nggak kelihatan? Itu. Berdiri, Mas Anu, berdiri. Mas Anu, berdiri, Mas Anu, berdiri, berdiri. Udah bentar. Oh, udah. Anda main piano itu, ya, baru kepake ini baru ada hitam putih. Kalau nggak main dia nggak ngapa-ngapain. Tapi belajar piano dari kecil. Pertanyaan saya gini, menurut Anda, apakah pembalap-pembalap internasional yang ada di dunia yang hebat mengendarai F1 di arena balap belajar dari usia 30 tahun? Belajar dari usia 20 tahun? Belajar dari kecil. Bahkan dia belajar di usia 5 tahun udah belajar go-kart, udah belajar mobil. Dengan pengawasan orang tua. Yang salah ketika anak menabrak di jalanan, anak tidak bertanggung jawab. Orang tuanya artis, beliin mobil dan sebagainya tidak bertanggung jawab karena orang tuanya tidak mengawasi anaknya. Kalau saya bisa videoin Aska nyetir mobil, artinya saya ada di sana. Dan dia diajari tanggung jawab untuk tidak mengendarai mobil. Mau ngendarain mobil gimana? Orang kuncinya gue bawa, dude. Herlino. Tapi Pak sekarang Aska katanya udah bisa jemput Bapak ya? Apa? Aska udah bisa jemput Bapak? Udah. Dari mana ke mana tuh Pak? Dari tetangga saya ke saya. Jadi ini tetangga saya. Nah ini beda satu rumah. Nah dia jemput set. Kepeleset nyampe ya. Nih Pak, saya ada videonya Pak. Oh ya coba. Nah, Bro itu Anda banget. lihat ya. Kalau Anda lihat, itu video diambil dari berapa arah. Kalau Anda lihat di situ ada orang ngambil, ada motor. Itu orang saya semua. Jadi itu mobil jalan itu diikutin sama motor. Ada 4 motor, orang saya ngikutin dia. Jadi kalau mau nabrak, yang ditabrak tuh orang saya. Dan saya sudah relain itu. Untung gue nggak diajak. Pak, Ya. tapi ngomong-ngomong tadi mobilnya itu limited edition ya Pak? Mahal itu Pak. Orang kaya kok. Orang kaya. Orang kaya. Wih. Orang kaya tuh begitu. Mobil ini sama kayak anak yang kita bakal undang di Hitam Putih sekarang Gak Pak. mungkin. Ih dia orang kaya juga Pak. Gak Ih Pak, orang kaya Pak.
Masa sih? Iya, Bapak kaya nih. Tapi saya nyicil, dia nyicil juga nggak? Bapak nyicil. Ya. Dia cash kayaknya, Pak. Lebih kaya ya. Aku harus membela yang Kamu mana? bela saya dong. Oh, iya benar. Kayaknya nyicil juga, Pak. Wah iya, nggak mungkin mana dong. Ini fotonya nih, Pak. Sering. Kamu mau ngundang anak itu? Iya, Kamu tahu itu anaknya siapa? tahu. Kamu tahu bapaknya punya acara sebelum acara saya? Enggak, Pak. Itu acara memang ada masalah, terus jadi dibenerin. Saya main sulap, dia ikut main sulap. Iya benar. Ih, lebih jago, Pak. Saya mah nggak apa-apa sama dia, pesulap lain pada ribut. Oh iya. Saya ikut-ikutan ribut. Ya itu anaknya, Pak. Ada acara itu apa award, dia Ya. menang mulu, gua enggak. Ya, nggak usah diundang, cancel udah. Di cancel, Pak. Cancel. Ya jangan dong, Pak. Enggak. Udah on the way ke sini. Enggak. Undang anak alay di jalanan aja. Hai, Cita. Hai Nina. Pak, udah datang, Pak. Udah nggak sabar ya. Udah nggak sabar ya. Tuh seneng tuh mukanya tuh. Dari mana muka senang begini, dari mana Cinta? Terakhir kali kamu kesini handphone saya rusak. Handphone saya rusak, saya nelfon bapak kamu, dimatiin telepon saya sama bapak kamu. Tapi kan katanya rusak. Kan saya punya handphone banyak. Emang bapak kamu doang punya handphone banyak? Tadi kamu kesini naik Mini Cooper kan? Iya dong. Yang sama kayak Aska juga kan? Tuh. Betul. Oh, berarti Kalau Aska minjem punya kita. Kenalin orang terkaya nomor 3. nomor 3, nomor satunya siapa? Uya Kuya. Nomor 1 Saya udah bilang kan, anaknya aja dibayar sama dia. Nomor 2-nya siapa? Astrid Kuya. Dirinya. Mamanya dia. Berarti lu nomor 4. Nggak apa-apa. Yang penting ada nomornya gitu. Padahal kalian tuh punya koleksi keren-keren kan? Punya dong. Mana aku mau Kita lihat. bawa semua. Kita bawa semua. Di mana? Semuanya. Ada situ. Kasih lihat orang kaya. Om sini om. Ayo sini. Wah, kok ada saxophone? Ini ada Nah, Big Om Rexy. punya gak? Tuh, punya gak? Wah. Ini anak monyet aja di sini. Ini koleksinya Cinta apa Nino? Ini Nino. Baik, Tokonya nggak, Pak? saya potong dulu, kita langsung ke on the spot. Biar mana-mana tetap di hitam putih. Kamu tahu yang lagi melegenda, viral di mana-mana tahu? Apa? Yang viral. Kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu. Saya adalah satu-satunya orang yang punya kucing Cisewu.